Masa dia ngomongin si Nandar? Nandar juga. Kalau gua debat-debat, kalau gua rambut gua begini, ngapain rambut lu digitu-gituin? Aduh, ngaco-ngaco orang nih kadang-kadang. Lucu ya. Si Nandar, rambut gua kan gua buka tuh, gua ini seberangin. Ngapain lu rambut lu iniin di iniin, kata dia. Oh, ini siapa lagi nih? Oh. Woi, Ica lupa lagi. Ica orang Medan toh. Ica kenapa marah-marah, Ica? Iya, tadi ada Ustadz, dia mau nikahin saya. Saya bilang jangan dulu. Sekarang nggak pakai jilbab. Pusing saya lihat kamu ini, Ica. Mana yang mau nikahi kami, Ica? Kapan kau sadar? Tadi, masa dia mau nikahin gua? Gua bilang nggak mau. Ntar dulu. Masa gua mau dijadiin istri ketiga? Ya nggak mau lah. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah, ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, terus, iya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka dalam Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapa di dalam nama Yesus, dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia, dalam nama Yesus, segalanya dibuat dalam nama Yesus, 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 selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ular beludak akan tetap menjadi ular beludak ya teman-teman. Mau bagaimanapun kita merawat dia, mengajarkan dia, mendidik dia, yang namanya ular beludak akan tetap jadi ular beludak. Yang namanya serigala, walaupun dikasih kostum domba, walaupun dirawat oleh domba, dia tetap akan jadi serigala, teman-teman. Inilah statement yang bisa kita sematkan kepada para Polycarpus ini, teman-teman. Para Polycarpus, penghujat, penista, dan perusak toleransi Indonesia. Kita lihat bagaimana kelakuan mereka satu persatu kelihatan. Ada yang mencoba bermulut manis, pura-pura baik di depan Muslim, pura-pura bersahabat, tetapi di saat ada kesempatan, di saat bisa memangsa kita dari belakang, menikam kita dari belakang, itu akan mereka lakukan. Dan ini makin membuka mata saya, bahwa yang namanya Polycarpus tidak mungkin bisa menjadi teman. Saya ingat ya, 2 tahun yang lalu, saya pernah dimarah sama Bang Zuma. Bahkan, saya sempat beradu argumen. Saya bilang sama Bang Zuma, enggak seperti itu Bang. Di mana Bang Zuma mengatakan kepada saya, hati-hati dek, jangan terlalu dekat dengan serigala-serigala ini. Saat itu saya menganggap bahwa teman-teman diskusi dari sebelah, orang-orang yang mengaku apologet Kristen, mengaku Laskar Kristus, itu walaupun berbeda iman, berbeda keyakinan, masih bisa kita jadikan teman. Masih bisa kita itu berangkulan dengan mereka. Tetapi di saat ada kesempatan, mereka akan menikam kita dari belakang. Dan itu sudah berkali-kali saya rasakan. Di saat ada kesempatan, mereka akan tikam kita. Contoh, dulu saya menganggap Wak Donat sebagai teman. Bahkan, saat rumah anak terongnya, itu berhasil dia bangun dari hasil uang donasi, uang menipu jemaat, menipu para penonton dengan mengatakan itu panti asuhan. Ya, dia bilang mau bangun panti asuhan, ternyata bangun rumah pribadi. Itu aja saat siap, saya masih kasih ucapan selamat dengan sangat tulus. Dan saya berikan hadiah jam. Saya bilang terima kasih untuk kontribusi selama ini. Dan untuk rumah barunya, saya berikan jam supaya ada pajangan. Supaya ada jam di situ. Dan jam itu jadi latar dia kalau live. Latar dia kalau diskusi. Saya anggap dia teman. Tapi ternyata bagi dia saya musuh. Bagi dia, saya harus ditikam. Segala cara dia lakukan untuk mencelakai saya, bahkan memanipulasi data. Memfitnah, mengatakan bahwa saya menciptakan HTD, saya yang memerintahkan HTD untuk ngomong masalah titip Yesus. Bahkan dialah orang di belakang yang menskenariokan semua. Menyuruh si A, si B, si C, laporkan ke Polda, ini uangnya, nanti kamu begini, kamu begitu. Semua dia skenariokan, luar biasa. Begitu juga dengan yang lain, teman-teman. Ada Niken, ya, nikam juga dari belakang. Padahal kita anggap teman. Kita anggap teman, teman-teman. Bahkan Bu Darni juga sama ternyata. Nikam juga, Pak Wahyu Ilahi. Di saat teman-teman Muslim bilang dia ular beludak, jangan dekat. Saya masih membela. Saya masih membela dia. Tapi ujungnya saya ditikam juga. Jadi memang mereka ini Polycarpus yang nggak bisa untuk kita anggap teman. Mereka bukan Kristen ya, sekali lagi. Kalau teman Kristen kita anggap teman nggak apa-apa. Kalau kita berteman, bersahabat sama orang Kristen itu biasa, wajar. Di luar sana banyak orang Kristen yang baik. Tapi kalau Polycarpus jangan pernah berharap, teman-teman. Jangan pernah kalian berpikir bisa menjadikan mereka teman. Di saat ada kesempatan mereka akan nikam kita. Itulah Polycarpus. Itu Polycarpus, teman-teman. Dan salah satu Polycarpus yang mulai menampakkan wujud aslinya adalah Ica. Ya, si Ica ini kita tahu tahun lalu viral karena mendekati Bang Zuma, menyatakan cinta kepada Bang Zuma dan pingin dilamar oleh Bang Zuma. Tetapi Bang Zuma tentu saja tidak mau menikah dengan wanita kafir, teman-teman. Nggak mau. Dan di situ Ica mulai marah, ngamuk. Ya, dia merasa bahwa saya sudah baik-baikin Bang Zuma dan sebagainya. Dan kita tahulah sandiwara-sandiwara yang terjadi. Terus Ica menghilang untuk waktu yang cukup lama. Dan begitu kembali,
Nah, sekarang nih mulai nih, ya mulai menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Saya nggak tahu apakah dia benci Islam karena sakit hati dengan Bang Zuma, atau memang wujud aslinya seperti itu. Wujud aslinya memang tidak suka dengan agama Islam. Kita nggak tahu. Ya, tapi yang kita bisa ketahui bahwa Ica mulai menunjukkan wajah aslinya. Mulai menyinggung, menyindir, menghina agama Islam. Bahkan udah mulai nih ikut-ikutan gaya Mikana. Gaya Lina Wijaya. Ya, menggunakan kerudung. Ya, kerudungnya bukan kerudung Katolik, bukan kerudung orang Kristen. Ya, dan kita tahu gaya-gayanya adalah gaya hijab. Ya, inilah wujud asli mereka. Bahkan Ica itu di setiap kesempatan saya lihat mulai ya melontarkan fitnah dan juga tuduhan-tuduhan, berita hoax dengan tujuan melemahkan para apologet Islam, melemahkan perjuangan-perjuangan kita. Ini untung Bang Zuma nggak pernah ketemu dia. Kalau Bang Zuma pernah ketemu dia, wah, bisa jadi ya, bisa jadi dibikin skenario Bang Zuma mau memperkaos dia lah, ya, terus melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar lah gitu kan. Untung Bang Zuma dari dulu nggak pernah mau bertemu dengan Polycarpus. Bahkan saya ingat waktu di Medan ada beberapa Polycarpus apologet Kristen itu minta tolong kepada saya untuk dipertemukan dengan Bang Zuma. Minta, termasuk Luga. Luga bilang bisa nggak saya ketemu Bang Zuma? Karena nggak pernah. Mereka diskusi banyak sekali, tetapi belum pernah ketemu. Bang Zuma bilang sama saya, jangan deh, saya nggak pernah mau ketemu dengan orang-orang ini. Mereka ini bahaya, salah-salah bisa nikam, salah-salah bisa mencelakai kita. Dan itu benar adanya. Ya, ternyata. Oke, kita lihat ya bagaimana perubahan Ica, di mana sekarang dia makin menunjukkan wajah aslinya. Jadi kalau aku live aku pakai ini aja. Kakaknya itu Kristen ya? Iya, aku Kristen. Katolik. Ngantuk gue. Cantik kau itu, beda sama si Agatha mulut lantang, mulut lantang. Kenapa kalian benci kali sama si Mikana sama si Agatha? Kenapa sih orang itu? Aku sih nggak tahu ya. Orang tuh kenapa sih? Kok benci kali kalian sama orang tuh? Ngapain pakai hijab? Disuruh orang ini. Beda sama kayak itu. Emang aku kenapa? Kayak mantan istri Sule. Masa? Baby ini yolo. Mantan istri Sule kayak gini ya? Baca komen Kuca. Iya, kayak mana Mami Tata? Komen apa Mami Tata? Iya, sama Kak. Sama ya. Shalom saudara. Shalom Bang Pul. Semoga cepat. Kenapa sih kalian itu biarpun beda agama tak pernah menghujat walau diskusi? Ya, nggak boleh lah menghujat-hujat itu. Menghujat itu kan Bang Daid. Kalau ibaratkan gini loh. Orang tua kita di iniin kayak mana gitu loh. Jadi ya udah. Salam Kristen Sipka, iya sama. Salam juga, shalom. Cantik, iya. Pendebat tanpa ilmu, iya. Aku nggak pernah berdebat, guys. Bunda Maria aja berkerudung, makanya muslimah yang lebih mengikuti, iya. Shalom, mau pakai apa aja? Makasih. Sudah pakai jilbab ya itu, mirip ninja. Di sebelah Bang Juma lawan pastor, masa? Pastor apa? Biar kalau berdebat urus aku lah. Bagus namanya juga pengen viral. Lu belum kenal gua jadinya ngomong gitu lu. Berapa maharnya, Cak? Matang mahar. Mahar apa? Nanya apa, Nang? Hai juga. Tuhan Yesus ada di slot. Apa pula kau pakai hijab? Mau tenar ya? Lah? Lu ngapain mau ikut-ikutan? Gue udah pakai. Mualaf. Emang lu doang yang pakai hijab?
Enggak, apa sudah mualaf kah? Dari mana lu dibilang mualaf? Ustadz aja yang ngadi-ngadi mualaf. Loh, terus selama ini kenal dengan apa para apologet gak ada hasilnya berarti dong? Aku bukan apologet kok. Aku emang pernah kenal apologet. Emang aku pernah. Aku kan lagi di sini kan PK-PKan. Gimana sih lu? Loh, katanya mau menikah dengan Yonatan Nandar kamu. Hah? Katanya mau menikah dengan Yonatan Nandar, bener kah? Menikah sama si Nandar? Iya, katanya kamu suka sama Nandar. Astaga. Mak tang. Loh, kamu kan belum punya suami, Mbak. Kan nggak apa-apa kan? Oh, jadi kalau nggak punya suami, mau paksa? Aduh Tuhan Yesus, jangan sampai kedua kali. Loh, minimal kan nanti gini loh, kalau menikah dengan orang Islam itu, Tuhannya bisa 4, punya kamu 3, punya Islam 1 kan. Jadi kalau gak dikabulin 1 masih ada Tuhan yang lain gitu loh. Oh, serem kali ya Tuhan kalian ya. Serem kali Tuhan yang mau diduain gitu. Yang 3 jadi 1 aja bisa, apalagi 4. Pantesan. Kalian aja bisa bini 4, apalagi Tuhannya ya. Udah ah, masa bodoh ah. Saya lihat kamu diskusi dengan Nandar, diskusi kadang dengan Mas Kores. Berarti gak ada hidayah yang lewat ya di hatinya itu ya? Aduh, malah tambah menguatkan iman saya dalam Tuhan. Oh gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu gak terima dari Islam itu? Iya, Ustadz. Ini Ustadz, teman-teman saya bilang di sini, jangan bahas-bahas agama Ica. Udah Ica, orang itu pada nggak punya ini, Cak. Nggak usah bahas sih, Cak. Orang yang dukung saya tidak membahas. Ya, sebenarnya kamu itu melihat Islam itu gimana sih? Baik apa enggak? Pak Ustadz, udah deh Pak Ustadz. Saya nggak bahas agama kamu ya, saya nggak bahas agama kamu. Saya cuma bahas kamu ini memandang Islam ini baik apa enggak menurut kamu? Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz ini suka mancing-mancing deh. Bukan mancing, Pak Ustadz gini loh Pak Ustadz. Kita itu ingin Pak tahu. Ustadz dengerin saya. Pak Ustadz, udah cukup gitu loh. Udah, cukup Uni Rifa yang Pak Ustadz pancing, jangan saya lagi. Astagfirullah. Pak Yang Ustadz, enggak, maksudnya jangan itu pancing saya lagi, cukup Uni Rifa aja. Aku jangan dipancing, jangan dinodai. Pak Ustadz, Astagfirullah. orang-orang sini bilang nggak boleh Pak Ustadz. Udah di sini orang ini nggak mau Pak Ustadz. Orang ini bilang, Cak jangan Cak, udah Cak jangan Cak. Lah aku harus mengikuti orang ini Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz udah, janganlah aku Pak Ustadz, lah jangan. Apa orang ini? Kok bisa gitu loh? Lo kok bisa gitu? Nggak nyambung pertanyaannya sama yang dijawab gitu loh. Ya kan Pak Ustadz, sekarang aku tanya lah Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang apa namanya mau dilamar si Nandar lah. Lah dari mana ceritanya? Nah sekarang Pak Ustadz, aku mau tanya ya. Bilang Pak Ustadz, enggak aku mau tanya. Emang Pak Ustadz juga mau lamar saya dari si Nandar? Jangan lamar. Udah ada Uni Rifa Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak boleh iniin saya lagi. Saya tidak mau berbagi pria kepada saudara teman saya. Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Ih, Pak Ustadz ini. Pertanyaan saya itu apa gitu? Pertanyaan kamu tadi bilang mau dilamar si Nandar. Kok si Nandar Pak Ustadz bilang aja yang naksir saya, bukan si Nandar. Tapi Pak Ustadz ngomong-ngomong, aku udah bilang Pak Ustadz udah punya Uni Rifa, jangan aku lagi. Udah deh Pak Ustadz, jangan gitu. Saya itu kalau suka sama orang itu ya mikir 1000 kali, Pak. Pede banget, tahu, Pak. Pak Ustadz, jangan gitu dong. Pak Ustadz nggak boleh gitu loh. Pak Ustadz kan tahu ya. Jangan jodoh-jodohin aku sama si Nandar. Bilang aja kamu yang mau. Astagfirullah. Saya itu, Pak Ustadz, Mbak. jangan bohongin hati kamu.
Kok GR banget kamu, Mbak? Ya gimana gak GR ya kan? Sedangkan dia menjodoh-jodohkan aku, apa urusannya si Nandar dengan dia? Udah mendingan kita berdua aja. Saya ini kalau buka DM, Mbak, saya kalau buka DM, Mendingan Mbak, ya. kita dua aja, nggak usah. Ya, saya itu kalau buka DM banyak yang lebih cantik dari Mbak itu yang suka sama saya banyak. Lah ya udah tinggalin mereka, udah kita berdua. Oh, Yesus ini. Jadi gini loh. Itu diberi pertanyaan malah nggak nyambung. Lah koknya sekarang gini, lu Pak Ustadz ngapain nanya Nandar? Si Nandar mau ngelamar kamu ya? Tadi kamu bilang begitu. Bilang nggak usah cerita Nandar gitu loh. Udah cerita kamu aja sama saya. Gitu loh. Gini loh Mbak, Gus Yonatan Nandar itu salah satu orang yang sering membahas Yesus itu ternyata menikah. Nah, Enggak, apa urusannya Yesus menikah dengan si Nandar dengan saya? nah Yesus itu Nah itu ketika gak ada urusannya menikah, Pak Ustadz. ketika Yesus itu sering dibahas bahwa dia menikah, kalau Tuhannya saja menikah, apalagi umatnya itu kan ada begitu. urusannya. Ya, kalau Yesusnya saja menikah, apalagi umatnya, Mbak, gitu loh. Makanya ketika saya tahu bahwa Mbak Ica ini Ustadz, ternyata, boleh nggak? Nih orang ini ngejodohin kita berdua loh. Mbak, Orang ketika ini saya ngejodohin tahu kita ternyata berdua. Mbak Ica ini gak punya suami dan sering live bareng Gus Yonatan, mungkin ada harapan ke sana gitu loh. Yaudah kita berdua di sini live berdua. Kalian jadi saksi ya teman-teman ya. Harus begitu biar dia kabur. Iya, harus gitu. Kalau enggak dia cerita agama mulu. Orang ini mancing gua mulu. Orang ini mancing-mancing gua mulu untuk debat gitu loh. Bukannya gua nggak mau. Bang Bur, ini aku ngikuti apa kata Bang Bur gitu loh. Gue nggak mau guys, bukannya gue nggak mau apa, gue nggak mau, udah cukup gitu. Ngapain sih debat-debat begitu? Orangnya mancingin gue melulu, kayak bener aja dipancing tuh, kayak pancingan gitu loh ya kan. Takut, iya gue takut, nggak apa-apa. Gue nggak akan layani mereka lagi. Biarkan saja begitu. Sudah palsu semua ditampilkan. Aduh, pancing ikan. Iya, mancing-mancing mulu. Jangan, udah aku bilang aku nggak mau cerita agama lagi. Kalau misalkan aku mau cerita agama nanti, bukan sekarang. Tapi nggak mau lah, buat apa juga. Nggak ada ininya juga. Nggak ada faedahnya juga. Saya dua kali saya debat sama Ustadz Naza ya. Itu boleh lihat kalian di YouTube-nya. Itu dia nggak bisa jawab apa-apa gitu loh, jadi aku males gitu loh. Kok ngomong Sunda, emang orang mana Kak Ica? Aku orang mana aja bisa. Kalau mau nikah, kalaupun ada yang dibahas, cari pembahasan yang ringan aja. Iya Bang Bur, cuman ya gitu, orang itu nggak tahu, pengennya nggak ngerti. Orang tuh seneng banget sama gua debatnya. Gue bingung Bang Bur, mereka tuh seneng banget debatnya sama gua, tuh seneng banget gitu, nggak tahu kenapa, demen banget debat sama gua. Ran, gua udah anteng loh. Udah berapa lama ya gua antengnya? Ada kali gua anteng 2 minggu, dikejar mulu gua. Heran gua. Aduh. Nah sekarang gini, dia ngapain? Dia cemburu kali ya. Cemburu kali dia gara-gara gue sering debat sama si Nandar. Aduh, dia cemburu gue debat sama Nandar, jadi gitu dia. Datang-datang mulu dia. Masa dia ngomongin si Nandar? Nandar juga kalau gue debat-debat, kalau gue rambut gue begini, ngapain rambut lu digitu-gituin? Aduh, ngaco-ngaco orang nih kadang-kadang. Lucu ya. Si Nandar, rambut gue kan
gue buka tuh, gue ini seberangin. Ngapain lu rambut lu iniin di iniin, kata dia. Oh, ini siapa lagi nih? Oh. Woi, Ica lupa lagi. Ica orang Medan toh. Ica kenapa marah-marah, Ica? Iya, tadi ada Ustadz, dia mau nikahin saya. Saya bilang jangan dulu. Sekarang nggak pakai jilbab. Pusing saya lihat kamu ini, Ica. Mana yang mau nikahi kami, Ica? Kapan kau sadar? Tadi, masa dia mau nikahin gua? Gua bilang nggak mau, ntar dulu. Masa gua mau dijadiin istri ketiga? Ya nggak mau lah. Sana itu, siapa itu? Itu Ustadz tadi, Ustadz Raza. Obrolannya 1T. Kalau 1 triliun bisa boleh. Komi. Oh, masa mau dijadiin istri Ini ketiga? teman aku orang Medan, guys, orang Medan. Iya. Nikahnya sama Edi, cocok Edi. Jangan kita temanan. Saya pembar. Ya teman-teman sudah lihat ya. Jadi Ica ini sekarang kemana-mana membuat fitnah, mengatakan bahwa umat muslim itu sibuk mau nawari dia jadi istri, tapi mau disuruh jadi istri kedua, termasuk Ustadz Wafi. Jadi saya mau kasih tahu Ustadz Wafi nih, jangan sering-sering diskusi dengan Ica, bahaya. Besok-besok dia akan fitnah kita. Besok-besok dia akan bilang kemana-mana, wah Ustadz Wafi ini menggunakan segala cara supaya saya jadi istri keduanya dan sebagainya. Halo, ngapain juga jadikan kamu istri kedua? Ya, ngapain gitu? Macam udah cantik banget aja nih. Nggak malu nih si Ica. Selalu merasa bahwa dirinya tuh terkenal. Oh, saya nggak butuh pansos, saya sudah terkenal. Kamu tidak tahu siapa saya. Artinya lebih banyak orang yang tidak tahu kamu siapa, sehingga kamu pansos. Dan kamu sendiri berkali-kali dengan jujur mengatakan, kamu itu muncul di TikTok, bahas ini, bahas itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya terkenal. Supaya terkenal kok. Itu sudah pernah disampaikan oleh Ica. Ada motifnya, ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Jadi si Ica ini, aduh udahlah, saya kalau bilang dia nih kadang-kadang kesel juga gitu. Fitnahnya entah apa-apa aja. Bahkan ya, ada beberapa teman-teman Kristen misalnya cukup dekat dengan saya, Uni Rifa, Kores gitu. Dia akan coba pengaruhi, dia bilang, wah mereka tuh akan mencelakai ibu. Ya hati-hati, dia tuh ular beludak. Mereka tuh akan tikam kita, mereka akan begini, Islam itu nggak bisa dipercaya. Ica seperti itu teman-teman. Ya, seperti yang dia sampaikan kemarin tuh. Bagaimana pandangan dia kepada umat muslim bahwa dia tuh nggak suka sama Islam. Salah, ibarat kan cari popularitas dulu ke mereka. Oh. Botol itu, nggak ada masalah, ada baliknya. Gitu ya. Iya. Ya aku memang banyak. Si dokter Akal udah lewat itu. Apa kau, dokter Akal? Jangan kau ngintip-ngintip situ. Naik kau sini kau. Si Julius baik itu, sama aku baiknya itu. Baik, tapi di belakang udah datang aja ke rumah Bu Darni katanya. Di depan kita, di depan kita dia kan baik, Pak, di belakang. Udah pergi aja kalian ke sana. Takut-takutnya aja Bu Darni itu katanya ya kan. Dokter Akal memang kurang azam dulu jadi orang ya. Lu temenan sama Bu Darni udah lama, tapi bisa-bisanya lu bawa anggota lu. Enggak loh, Ica salah. Jangan loh. Aku nggak berani bilang dia ikut karena dia juga. Dia kan satu grup sama mereka semua. Gimana cerita? Iya sih. Jangan dia sih, udah memang iya. Harus tegas ya. Harus tegas ya. Oh iya. Iya Ica ya. Nggak boleh kayak gitu. Lu temenan tapi lu jerumuskan temen lu ke. Kapan gua satu grup parah kan? Nggak satu grup lu sama mereka. Iya, dokter Akal datang dia. Tahu apa kagak? Udah datang baru tahu. Itu dia. Nggak tahu. Nggak mungkin logika aja dokter Akal lu nggak tahu tentang Bu Darni. Ngerti nggak? Nggak mungkin lah. Nggak satu grup kok, lawak aja. Nggak satu. Iya sekarang ini nggak ngomong satu grup. Gua tahu setelah orangnya datang. Iya memang Ica, setelah sudah aku kasih tahu dia tahu. Ya udah terserah lu lah Bu Darni ya.
Sorry. Udah, hajarlah si dokter. Hajar. Aku nggak mau aku lah bela-bela orang, bela teman sekristen lah. Apa kata teman Kristen itu udah bener. Kan kurang asam rambutnya. Masa teman begitu lu jerumusin, kan kurang ajar. Kalau kalian tuh datang-datang, Bu Darmi, Kak Darmi, nyayap. Si Ica pelawak. Aku sebel sama orang yang kayak gitu. Setidaknya Bu Darmi ini kan datang ke room lu pada itu kan bukan niat yang gimana. Masa hanya gara-gara sedikit aja lu pada nyuruh ke rumah Bu Darmi? Mau ngapain lu pada? Coba gue tanya. Tuh. Ujung-ujungnya siang kakakku Herliana. Mati nyesel mbak. Lu yang nyesel. Apa salahnya ini? Itu si Kak Darmi itu teman saya. Janganlah. Ini kalau bukan dari teleponan apa mungkin orang bisa datang ke rumah Bu Darmi? Logikanya aja. Apa mungkin kalau misalkan gak disuruh itu ini? Orang kalau mau datang bertamu, telepon dulu. Atau kok kalau misalkan gak ada nomor telepon Bu Darmi, ya dari misalkan lagi live, Bu Darmi saya hari ini hari Jumat datang ya. Kita kumpul yuk gini-gini segala macam, itu baru benar. Giliran udah ditakut-takutin penjarakan Bu Ardi, penjarakan Bu Darmi, 2 hari kemudian lu pada datang. Lu kan ngadi-ngadi lu pada. Kan kacau banget lu, berteman lu kayak gitu, musuh dalam selimut lu semua. Teman-teman lah, nggak boleh nyesatin orang, jangan jahatin orang. Masa berteman menjahatkan orang kalian? Kan kurang asam kali jadi manusia. Parah-parah. Saya greget kayak gitu orang manusia-manusia begitu. Iya, mau dimualafkan Bu Darmi, mana bisa anak Tuhan itu susah untuk dimualafkan. Kecuali dia awam bener-bener nggak ngerti apa-apa mungkin dimualafkan iya aja. Apa kata iya aja, demi uang iya aja. Bu Darmi masa mau Bu Darni singa Jehuda. Mana bisa. Singa Jehuda susah ditundukkan oleh kambing-kambing, nggak bisa. Kayak mana singa tunduk kepada kambing? Kan nggak mungkin. Nah, itu. Kalau bersahabat kita oke, berteman, ya kan? Teman jangan sampai kayak gitu dong. Penjara orang. Teman itu tega. Kecuali nih Bu Darmi itu mati-mati. Jadi memang kita tuh harus menjaga jarak dengan orang-orang seperti ini. Jadi pelajaran ya. Semoga apa yang kami alami ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman Muslim di luar sana. Jadi kalian harus lihat nih, teman kalian yang Kristen itu benaran Kristen atau mereka Polikardus maupun Laskar Polikardus. Kalau mereka Laskar Polikardus, tinggalkan. Jangan dekat-dekat lagi. Bagaimana mengetahui ciri-cirinya? Ya tes saja gitu. Tes saja bahas Islam. Kalau mereka condong menjelekkan Islam, maka fix mereka Laskar Polikardus. Banyak orang-orang yang sebelumnya tuh Kristen yang baik, berubah menjadi Laskar Polikardus karena menonton channel-channel Sofiatul, Pak Bom Bom, dan sebagainya. Memang dididik, ya, di-create untuk jadi membenci Islam. Jadi virus kebencian itu memang menyebar dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Karena kenapa? Iblislah bapakmu, kan gitu. Kalau HTD bilang, iblislah bapakmu. Kalau Romo Patris, ya, dia ngomongnya, ya namanya itu ajaran, adalah hasil bidat-bidat yang pernah dimusnahkan oleh Katolik bersatu, bergabung menjadi super bidat. Kalau Kodondi bilangnya, nah ini ajaran super pagan. Mereka menumpas pagan, padahal mereka lah pagan yang paling besar. Mereka kumpulkan semua pagan. Mereka itu adalah kumpulan pagan-pagan. Jadi ini adalah kumpulan iblis. Jadi memang pikiran mereka itu jahat. Jahat sekali. Kalau di depan kita lembut, kelihatannya baik,
Ya, kelihatannya sangat mengasihi, omongannya luar biasa halus, ceria, semangat, kan gitu kan? Kesan yang dia timbulkan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, wanita Polikardus sama wanita Muslim. Kalau wanita Muslim kan diam, ya nggak banyak ngomong, soleha. Ya. Kalau kita lihat kan, oh nggak seru nih, pendiam. Ya, judes. Kalau Muslim kan gitu, judes gitu. Kalau mereka kan halo ceria gitu kan, nempel sana nempel sini, semangat, ya, agresif, jago merayu. Orang lihatnya, wah ini bagus nih perempuan ini, enak diajak teman, enak untuk diajak ngobrol, baik, bagus gitu kan. Padahal ular beludak. Hati-hati. Saya berkali-kali ingatkan hati-hati teman-teman. Hati-hati. Inilah wujud asli mereka. Dan bagi teman-teman, kalau sama si Ica, diskusi sekedar diskusi oke, ya tapi jangan bahas pribadi, bahaya sama dia. Bisa fitnah ke sana kemari. Jadi kita memang harus jaga ya. Saya dari dulu semua pengen belajar seperti Bang Zuma gitu. Bang Zuma tuh nggak pernah mau bahas yang remeh-temeh. Dia selalu naik untuk diskusi ya cuman debat aja gitu. Debat doang, yang lain nggak mau bahas. Pribadi nggak mau bahas, yang lain nggak mau bahas. Kecuali di belakang. Ya, di internal oke, kita bahas pribadi. Kita bahas kehidupan. Kalau sama Oten jangan. Sama Polikardus apalagi. Jangan bahas tentang siapa Anda, ya, apa yang Anda lakukan. Jangan. Mereka akan cari peluang untuk menikam kita, mencelakai kita. Jadi wujud asli Ica seperti itu. Kalian bisa lihat, kalian bisa nilai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.